Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di majalah New Scientist halaman 19, 17 Mei 2014, kira-kira berapa nih? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ada artikel menarik nih, ada gambar kapal selam nih. Kapal selam tentang apa ini? Rupanya ini tentang navigasi di kapal selam. Guided by atoms, ya, dipandu oleh atom. Jadi ini ceritanya itu kalau kapal selam itu masuk ke dalam air, menyelam gitu ya, dia tidak mendapatkan sinyal GPS dari satelit. Kan GPS ini Global Positioning System, ini kan dia harus menerima sinyal dari satelit, kemudian dengan time of arrival dan algoritma dihitung akan mendapatkan posisi. Tapi kalau dia ke dalam laut, masuk dalam laut, dia tidak mendapatkan sinyalnya karena ya sinyal radio dari GPS itu kena air kan teredam ya, lebih cepat teredam. Akhirnya menggunakan akselerator biasanya. Emang lagi heboh juga ya namanya, kalau disebutnya quantum positioning ya. Quantum positioning. Jadi quantum positioning ini kalau nanti bisa dikecilkan ukurannya, cocok untuk di apa nih, aircraft ya, pesawat ya, terus kereta, mobil, bahkan juga handphone kita nih, cellphone, dan bisa juga untuk backup navigasi di dalam kota ya. Kemudian autonomous vehicle, kendaraan yang otomatis. Biasanya kalau ada GPS-nya, kita kehilangan sinyal GPS, nggak dapat, apalagi kalau di dalam suatu ruangan atau suatu dalam goa, dalam air yang tidak dapat akses satelit ya, itu bisa kehilangan GPS kita. Juga underwater nih, di bawah dalam air untuk si kapal selam ini. Nah, submarine ini navigasi menggunakan akselerometer. Ya, akselerasi itu percepatan. Jadi dengan sensor-sensor akselerometer ini di tracking ke arah mana. Ketika masuk ke dalam kan kehilangan sinyal dari GPS, ya mulailah dari pergerakan dari akselerometer ini kemana kira-kira arahnya. Tapi ternyata tidak begitu akurat ya. Nah, di sini kalau misalnya kapal selam itu dia satu hari tanpa GPS masuk ke dalam laut, maka ketika muncul ke permukaan lagi, rupanya ada pergeseran akurasi dari posisinya itu, dari koordinat yang GPS sama koordinat hasil dari akselerator itu bedanya bisa 1 kilometer kira-kira ya. Nah, di sini tahun 2014 ini ada ide untuk quantum accelerometer. Jadi menggunakan kuantum, sehingga teknologi kuantum itu bisa mengurangi sekitar 1 meter akurasinya. Nah, rupanya ini caranya akan dibuat super sensitif ya. Quantum accelerometer itu super sensitif. Nah, di sini ada inspirasi dari mana? Nobel Prize winning. Ternyata pakai laser yang dapat melakukan trap ya. Dan juga cool a cloud of atoms, mendinginkan a cloud of atom yang diletakkan di dalam sebuah vakum sehingga sampai a degree di atas, a fraction of degree ya, di atas absolute zero. Nah, karena didinginkan, atom ini akan mencapai sebuah quantum state yang mudah banget gitu ya, terganggu dengan jika ada gaya dari luar.
Nah, kemudian jadi sensitif banget dia terhadap suatu pergerakan atau gangguan. Kemudian ada juga laser lain ya yang digunakan untuk men-track si atom ini yang udah didinginkan ini, yang gampang terganggu ini. Nah, dari sini dilihat bagaimana perubahan karena gangguan tersebut, dan digunakan untuk menghitung ya sebesar apa sih force-nya itu ya. Kayaknya kekuatan force-nya itu menjadi ukuran akselerometernya itu arahnya kemana, berapa kecepatannya, dan akurat sekali gitu. Nah, di sini mereka udah ada prototipe tahun 2014 ini 1 meter. Kotaknya 1 meter, nanti mau dicoba tahun 2015. Mungkin perlu dicari ini ya kita nanti gimana hasilnya. Udah 6 tahun yang lalu. Kemudian jadi di sini operasinya masih 1 aksis. Jadi ada, kalau mau banyak aksis yang lain, mau 3 aksis misalnya, itu perlu 2 set lagi ya, 2 set laser lagi. Dan juga atom yang di trap tadi itu, istilahnya kalau dijebak atomnya gitu ya, sehingga dia bisa ada gerakan 3 dimensi. Dia perlu 3 set 2 laser, masing-masing akan mendinginkan 1 juta atom rubidium. Nih katanya kalau sudah mengerti generasi pertama, maka akan coba untuk melakukan untuk dijadikan miniatur untuk aplikasi yang lain. Ya, ini baru konsep tahun 2014. Kalau hasilnya perlu kita cek lagi nih, berhasil nggak nih. Jadi perbedaan antara efek gravitasi yang kecil dan akselerasi yang disebabkan oleh gerakan si kendaraan tersebut ya, gerakan si kapal selam ini. Ini apa nih? It is not done yet, karena ini belum selesai karena akselerometer masih belum dapat membedakan antara efek gravitasi dengan akselerasi karena pergerakan dari si sebuah kendaraan gitu ya, atau kayak si kapal selam ini. Jika submarine ini melewati underwater mountain, gunung di bawah air, maka gravitasinya itu attract it to the west, membawanya itu ke arah barat. Jadi itu terasa ada akselerasi ke arah timur. Wah, itu rupanya. Ini artinya very good gravity maps ya, peta gravitasi yang sangat baik itu diperlukan untuk dapat melakukan navigasi secara benar. Super accurate navigasi akurat yang super dapat membuat kapten dari kapal selam ini bisa mudah untuk tidur nih, jadi tenang ya kalau ada navigasinya sudah akurat. Ini penting sekali rupanya navigasi di bawah air ini dengan quantum accelerator. Jadi mudah juga untuk to go on patrol undetected. Bagaimana submarine tidak perlu lagi harus jadi kalau mau, karena dia perlu GPS nya sering-sering muncul gitu ya, jadi gampang ke tangkep ya.
Jadi kalau menggunakan kuantum oscillator ini mungkin nggak perlu sering-sering ke permukaan untuk mendapat sinyal GPS, jadi aman nih, bisa nyelip-nyelip lah di bawah air ya. Kemudian wah, ini ada impact yang besar untuk generasi masa depan. Kemudian apa lagi nih, kapal selam juga tidak perlu untuk mengetahui posisinya dalam meter maupun sentimeter, tapi sebuah projectile seperti misil atau sel perlu, maksudnya kalau ada rudal dari kapal selam ya, perlu dia posisi meter sampai sentimeter. Tapi kalau submarine memang nggak terlalu penting sebenarnya, sampai meter gitu ya, posisi meter mungkin belasan meter masih oke gitu. Tapi kalau 1 kilometer masih terlalu jauh ya, itu 1000 meter. Kalau zaman dulu aplikasinya ini perlu cryogenic cooler, pendingin cryogenik. Kemudian sekarang laser cold atom cold bisa merubah itu semua, nggak perlu pendingin yang besar lagi, yang huge, yang besar. Jadi kedepannya kalau bisa pakai laser ini dibuat kecil, bisa ditaruh sensor akselerometer kuantum ini, bisa ditaruh di smartphone, bahkan ya di mobil smartphone. Jadi dia perlu ukuran yang kecil, miniatur. Oke, demikian ya, menarik juga nih akselerometer dalam bentuk kuantum pakai laser ya, laser yang bisa ngejebak atom dan didinginkan beberapa derajat di atas 0 absolut ya, 0 absolut derajat. Kemudian itu nanti karena dia tuh didinginkan tuh kan mungkin stabil lah, tapi dia bisa ada gerakan karena gravitasi atau karena akselerometer. Nah, gerakannya itu karena akselerasi di kendaraan, itu dia bergerak, itu dideteksi sama laser yang satu lagi. Jadi dia bisa akurat banget, harapannya bisa sampai meter atau sentimeter kayaknya nih. Oke, ini 2014, 7 tahun yang lalu. Kita perlu cek lagi seperti apa perkembangannya ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.